One Minute to Better Life. Meningkatkan iman kita dapat terjadi dengan kita harus lewati ujian dan cobaan secara nyata, atau hanya cukup dalam jiwa kita saja sampai dalam hati berkata ya dan amin. Oke? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu dengan tema pengharapan penggenapan janji Tuhan akan terkait keperluan dan kebenaran firman-Nya gitu. Jadi pengharapan penggenapan janji Tuhan yang kita harapkan itu ya biasanya Tuhan akan penuhin semua gitu. Apa yang kita minta itu ya setelah kita mengetahui bahwa
apa sih gitu keperluan janji-janji itu yang kita harapkan digenapi itu gitu. Bener nggak sesuai dengan kebenaran firman yang Tuhan berikan untuk kita gitu. Nah, dikhawatirkan apabila kedewasaan rohani kita belum nyampe ke titik itu, berarti yang kita minta itu bisa malah menyesatkan kita, teman-teman. Jadi kembali lagi, ya kita harus benar-benar secepatnya bagaimana menaikkan level kedewasaan rohani kita sehingga penggenapan janji Tuhan itu jadi makin cepat gitu, bisa tergenapi dalam hidup kita gitu. Nah, ini saya coba baca teman-teman di kitab Matius 16, kitab Matius pasal 16 teman-teman, ayatnya satu aja gitu, ayat ininya yang saya jadikan tema, ayat 19 teman-teman. Kitab Matius pasal 16 ayatnya 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga gitu. Jadi kuncinya ini teman-teman, jadi Tuhan itu pengen sekali bagaimana supaya kita tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini teman-teman. Di dunia ini Tuhan ciptakan itu bukan untuk kita dapatkan gitu. Sebenarnya Tuhan ciptakan dunia ini untuk memproses bagaimana iman kita, kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan dan iman kita itu diproses di dalam dunia ini teman-teman. Nah, cuman bagi yang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, pasti tidak mengenal, tidak mengerti apa rancangan kehendak Tuhan gitu. Pasti tidak mengerti perintah peraturan Tuhan gitu. Pasti juga tidak mengerti janji-janji Tuhan. Tapi sebaliknya juga ada orang yang setengah-setengah gitu. Ya, percaya Tuhan, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, mungkin kalau kita belum bicara menyebut mengenal Tuhan melalui firman-Nya, percaya Tuhan, tapi sama teman-teman, percaya Tuhan, kalau cuma dikatakan percaya Tuhan tidak melakukan firman Tuhan, itu juga mubazir teman-teman. Bahkan percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi tidak melakukan pun, ya buat apa gitu. Jadi cuman percaya dan mengenal tapi tidak melakukan. Jadi kunci utamanya teman-teman, bagaimana kita berani melakukan firman itu. Nah, untuk berani melakukan firman ya pasti kita dasarnya harus mau percaya Tuhan, mau mengenal, mengerti akan Tuhan, mampu mengerti akan apa keinginan, rancangan dan kehendak Tuhan, apa mengerti akan janji-janji Tuhan, mengerti akan perintah peraturan Tuhan. Nah, baru kita akan berani melakukan firman Tuhan. Nah, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan, itu kembali berulang-ulang kali saya ingatkan, tanpa ada roh Tuhan di dalam kita, tanpa kita menghidupkan roh Tuhan dalam kita, kayaknya mustahil teman untuk bisa mengerti apa yang Tuhan rancangkan kehendaki dan apa yang Tuhan perintah peraturkan, itu susah sekali. Dan juga melakukannya teman-teman. Dalam hal melakukan itu semua perintah peraturan Tuhan rata-rata gitu, semua udah irasional gitu. Sehingga selalu apabila kita melakukan firman Tuhan selalu bertentangan dengan duniawi. Nah, ini yang Tuhan katakan di firman ayat 19 itu seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kita harus meninggalkan dunia gitu, bagaimana kita meninggalkan nafsu duniawi kita. Nah, sedangkan orang dunia kan bukan teman-teman. Orang dunia itu justru bagaimana mengumpulkan gitu harta duniawi, bagaimana memenuhi kebutuhan nafsu duniawinya di dunia ini gitu. Nah, dari sisi firman Tuhan katakan malah terbalik. Ya bagaimana kita mau melepaskan itu semua sehingga kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan nanti begini loh dalam surga. Nah, di ayat 19 ini teman-teman dikatakan bahwa itu kalau seandainya kita dari hidup di dunia ini bisa melepaskan nafsu duniawi gitu, sebenarnya apa yang Tuhan janjikan di dalam surga itu bisa langsung terjadi di dalam hidup kita sekarang teman-teman. Hidup di dunia fana pun bisa terjadi gitu apabila kita memang sudah mengenal, mengerti dan melakukan bahwa itu bukan ikatan kita lagi gitu, bahwa dunia ini bukan jadi ikatan kita lagi. Malah kalau sampai kita bisa seperti itu, mumpung kita masih hidup di duniawi ini dengan pemikiran, dengan melakukan, dengan memikirkan, dengan merasakan, dengan melakukan gitu, apa yang firman Tuhan rancangkan dan kehendaki, apa yang firman Tuhan perintahkan dan peraturkan gitu. Nah, otomatis kita sudah benar-benar tidak mengharapkan seperti orang duniawi teman-teman. Bukan yang kita uber itu khusus duniawi, tapi kita uber keselamatan akhirat. Kalau kita sudah menempatkan diri sebagai orang yang sudah mengerti, sudah mampu melakukan firman Tuhan dalam arti kata bagaimana mencari keselamatan di depan kesusahan duniawi. Nah,
gantian Tuhan, firman Tuhan janji gitu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti kita sudah lakukan itu, dan Tuhan tambahkan itu berarti kita waktu hidup di dunia fana ini kita juga mendapatkan satu kesuksesan duniawi, teman-teman. Cuman mungkin arah penggunaan dari kesuksesan duniawi ini jadi berubah arti, teman-teman. Kalau orang dunia mendapatkan kesuksesan duniawi adalah demi bagaimana dia memberkati hidup di dunia ini, tapi kalau cerita orang yang sudah lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan justru menggunakan kesuksesan duniawi ini sebagai bekal gitu, bekal mentaati perintah Tuhan yang paling akhir itu ya, selain melakukan firman Tuhan untuk diri sendiri ya, tetapi juga melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada sesama. Nah, kesuksesan duniawi ini akhirnya menjadi bekal, teman-teman. Bekal bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi sesama, akhirnya menjadi berkat rohani, teman-teman. Berkat rohani untuk kita di akhirat tadi gitu. Nah, cuman yang saya tekankan pagi ini adalah bukan mustahil bahwa kesuksesan duniawi itu bisa diraih juga oleh orang-orang yang prioritasnya mencari keselamatan akhirat gitu. Karena janji Tuhan memang seperti itu. Setelah kita mengenal keselamatan akhirat, bukan mustahil ya kesuksesan duniawi itu akan bisa terjadi saat ini juga, teman-teman. Bukan di sorga gitu. Jadi pola hidup kita sudah seperti dalam sorga. Pemikiran kita semua udah seperti apa yang Tuhan rancangkan kehendaki di dalam sorga gitu. Nah, otomatis yang tadi saya bilang terkait dengan kesuksesan duniawi itu malah jadi alatnya Tuhan gitu, alat Tuhan melalui kita untuk bisa menjadi yaitu memberkati secara rohani kepada teman-teman gitu yang memang butuh bekal ya, pengenalan pengertian akan firman Tuhan lebih lanjut lagi, sehingga mereka juga sama akan mengalami keselamatan akhirat juga, teman-teman. Nah, teman-teman ini juga sama nih, setelah mengalami itu ya akan berulang gitu juga gitu. Jadi akhirnya semakin banyak orang diselamatkan seperti yang Tuhan harapkan gitu, bahwa kita ini kalau bisa ya pengen sekali, Tuhan pengen sekali kita bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin melalui kalau yang punya talenta mentor rohani yang mungkin mengajar teori-teori rohani, tapi bagi kita yang biasa hidup di pengusaha atau karir, ya kita masuk ke dunia sekuler atau dunia marketplace aja ya, sebagai kesaksian aja, teman-teman, bagaimana kita menyaksikan bahwa hidup kita ini yang mengalami seperti ini bersama Tuhan gitu. Jadi kitab Matius 16 ayat 19 itu isinya cuma itu aja, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen tahu total perikopnya, sebenarnya perikop itu ada dari mulai 13 sampai 20, teman-teman, ayatnya gitu. Tapi mungkin saya bacakan dari 13 sampai 18 aja, teman-teman. Nah, ini saya bacakan di sini pengakuan Petrus gitu. Jadi salah satu muridnya Yesus itu Petrus gitu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu gitu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, Nabi Elia, dan ada pula yang mengatakan Nabi Yeremia atau salah seorang daripada para nabi gitu. Nah, ini jadi apa ya? Kalau saya tangkap, kita juga mengalami hal seperti ini, seperti halnya murid-murid Yesus gitu. Jadi sebenarnya panutan kita itu siapa gitu, panutan yang kita pegang itu siapa dalam tokoh-tokoh yang di kitab suci itu ada gitu. Nah, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi Yesus tanya, siapa sih sebenarnya Yesus gitu. Nah, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup gitu. Jadi si Petrus katakan seperti itu. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Tuhanku yang di sorga yang menyatakan itu. Jadi kalaupun kita bisa menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup gitu, itu benarnya bukan kita, bukan kekuatan kita, tapi Yesus katakan bahwa ya karena Tuhan Allah di sorga itu yang ngedorong kita menyatakan itu gitu, bahwa
penjuru selamat itu adalah Yesus. Juru selamat ini dalam arti kata dikatakan firman yang hidup gitu. Jadi universalnya berarti yang bisa menyelamatkan hidup kita itu adalah firman Tuhan, teman. Firman Tuhan yang kalau secara Nasrani disampaikan oleh Yesus gitu. Tapi kalau secara bukan Nasrani mungkin ya oleh nabi-nabi masing-masing kan gitu. Kalau di Muslim mungkin Yesus itu kan terkenalnya kan Nabi Isa gitu. Jadi secara versi agama lain Yesus itu lebih dikenal dengan Nabi Isa gitu. Tapi kalau cerita di agama lain seperti di Muslim yang saya tahu ya teman-teman sharingnya Nabi Muhammad gitu kan, atau di agama lain juga ada yang nabi-nabi lain mungkin gitu. Nah ini jelas gitu, zaman yang jelas kalau sampai firman yang menyatakan firman Tuhan adalah juru selamat hidup kita gitu. Ya itu saya pikir di semua agama juga sama gitu. Jadi firman Tuhan adalah juru selamat kehidupan kita gitu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi apabila orang yang sudah hidup dalam pengenalan, pengertian dan melakukan firman Tuhan itu ya kategorinya ya orang yang akan bisa hidup dengan lebih benar, teman-teman. Nah ini cuma terkaitkan dengan kalau lihat di sini di ayat 13-14-nya, teman-teman. Ini kan saya coba pengen perdalam, termasuk saya kan alami juga, teman-teman, dalam. Nah ini saya coba utarakan dalam sharing aja sekaligus gitu supaya bisa langsung terkait gitu. Kunci dari kehidupan yang dijanjikan Tuhan di dalam surga kelak dalam kehidupan baru kita setelah dari dunia ini gitu. Jadi ini kita mesti sadar bahwa kehidupan kita ini bukan di dunia ini, teman-teman. Dunia ini adalah sifatnya sementara, cuma fana aja. Kalau firman katakan 70-80 tahun, bahkan dispensasinya mungkin 120 tahun gitu. Jadi setelah 120 tahun tidak ada orang yang masih bisa hidup gitu. Pasti sudah masuk ke dalam alam akhirat gitu. Nah ini kembali lagi kita mesti sadar bahwa kita hidup di dunia fana ini sifatnya sementara. Kita kalau bicara firman gitu, bahwa hidup di dunia ini adalah proses gitu. Bagaimana kita mendapatkan peluang untuk kita diproses gitu, persiapan untuk masuk ke dalam akhirat nanti. Jadi di sini saya notes gitu, adalah menjadikan saat hidup di dunia adalah proses perubahan hidup duniawi menjadi surgawi gitu. Bagaimana jadi manusia dari duniawi ini menjadi ya kembali ke mana roh gitu, manusia roh yang ada di dalam surga gitu, sebagai bentuk persiapan dan penyesuaian parameter hidup baru di akhirat nanti antara surga dan neraka. Jadi ujung-ujungnya duniawi ini kan berujung ke akhirat, teman-teman. Akhirat itu kan berujung dua gitu, ada neraka sama ada surga gitu. Nah ini penentuan kita masuk surga atau neraka ini ya saat ini, teman-teman, saat ini gitu. Meskipun kalau kita saat hidup kita di dunia ini gitu. Nah, kalaupun kita misalnya lulus gitu masuk ke dalam surga, di dalam surga pun sama, teman. Ada tingkatan-tingkatan lagi yang kita mesti uber. Tapi sebaliknya apabila kita gagal masuk ke dalam neraka, di neraka pun tetap ada tingkatan-tingkatan lagi, teman-teman. Ya bagaimana semua apa yang dirasakan oleh surga itu adalah berkat-berkat yang kekal gitu, yang tidak berkesudahan. Tapi kalau neraka juga sama, berarti ada sisa-sisa yang kekal gitu, yang terus nggak ada berhentinya gitu. Nah ini tinggal kita pilih mau yang mana, teman-teman. Kunci surga adalah melepas keterikatan hidup kita di dunia ini dengan penyesuaian hidup berdasarkan pengenalan dan pengertian serta melakukan firman Tuhan secara maksimal gitu. Jadi kunci surga apabila kita mau surga ya memang kita harus berani, teman-teman, bagaimana meninggalkan apa yang ada di dunia ini gitu. Dengan cara bagaimana? Dengan guidance-nya pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu. Apabila kita tidak mengandalkan firman Tuhan yang tadi dikatakan dari awal kan, ya kita akan jadi menyimpang, kita bisa meleset dari apa yang Tuhan rencanakan gitu, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Jadi firman adalah sebagai jalan, jalan bagaimana kita menuju surga gitu, bagaimana kita mencapai kunci surga, kita mendapatkan kunci surga ya lewat firman ini, teman-teman. Tuhan tuntun kita agar dapatkan kunci surga dengan firman-firman dalam kitab suci, dengan banyak kejadian dan pengalaman hidup tokoh-tokoh rohaninya, baik nabi-nabi, raja-raja, rasul-rasul, di mana tokoh-tokoh ini akan menjadi panutan kita gitu.
Jadi waktu awal-awal kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, biasanya kita kan membaca dari, kalau di Nasrani kebetulan kan membaca dari kitab Perjanjian Lama berlanjut ke kitab Perjanjian Baru. Dan saya beberapa kali sharing kan di kitab Nasrani itu jelas tuh bahwa dikatakan bahwa kitab suci itu terdiri dari dua kitab perjanjian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian siapa gitu kan? Ya pasti perjanjian antara kita dengan Tuhan gitu. Perjanjian manusia dengan Tuhan. Nah, waktu kita bicara membaca kitab Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, di situ timbul teman-teman banyak sekali nabi-nabi, raja-raja, rasul-rasul gitu, ceritanya seperti itu gitu. Nah, tapi pada akhirnya teman-teman, pada akhir cerita dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu kan saling terkait teman-teman. Perjanjian Baru kan menyempurnakan Perjanjian Lama gitu. Jadi ujungnya ya kita tidak ada salahnya kita bahkan bukan cuma mengenal, kita kalau bisa lebih melakukan juga lebih bagus gitu, dari mulai apa yang dicantum di kitab Perjanjian Lama sampai terakhir di kitab Perjanjian Baru, yaitu Yesus katakan gitu bahwa siapa sih sebenarnya jadi tokoh panutan itu gitu, siapa gitu. Sedangkan kalau bicara dari firman Tuhan selalu katakan terjadilah apa yang kita imani. Itu pengertian saya seperti itu gitu. Jadi kita pun jadi siapapun juga bisa sesuai dengan permintaan kita dan iman kita gitu. Nah cuman kalau Yesus katakan bahwa yang paling baik itu, yang paling benar itu adalah ya bagaimana kita bukan hidup kita itu diidentikan atau disamakan dengan tokoh-tokoh yang ada di kitab suci itu gitu. Tapi ya kita gitu. Kalau pribadi manusia itu kan bagi Tuhan tidak ada yang sama, teman. Jadi seperti anggota tubuh itu kan ada yang jadi jempol, ada jadi telunjuk, ada jadi kuping, jadi mata, jadi mulut gitu. Masing-masing kan punya talenta itu gitu. Tuhan berikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap orang gitu. Nah, seperti contohnya sidik jari kan, sidik jari manusia kan nggak ada yang sama gitu. Dan Tuhan tuh seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu akan memberikan kita ya bukan seperti tokoh yang diceritakan itu gitu. Ya itu cuman supaya kita tahu aja gitu bahwa ada tokoh-tokoh rohani yang mengalami seperti itu gitu. Tapi buat kita sendiri yang Tuhan mau itu bagaimana ya kita jadikan firman Tuhan itu sebagai juru selamat gitu. Ya, bagaimana kita berani mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan semaksimal mungkin sebagai juru selamat kita. Nah, waktu kita sudah mengenal itu teman-teman, berarti parameter kita bisa tidak seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Banyak yang belum dewasa rohani, selalu parameternya saya pengen jadi seperti Nabi Ayub, saya pengen jadi seperti Raja Daud, saya tidak mau jadi seperti Raja Salomo. Seperti itu. Padahal kan Tuhan bukan pengen seperti itu. Tuhan pengen kita jadi kita gitu. Ya kita yang menjadi kita sesuai dengan permintaan dan iman kita gitu. Gitu. Nah, jadi di sini kuncinya kembali lagi yang tadi saya bacakan itu, tokoh-tokoh ini diperlukan sebagai langkah kedewasaan rohani kita saja gitu. Yang intinya Tuhan tuntun kita dari pengharapan hidup yang diawali mencari Tuhan dengan berkat-berkat duniawi sampai kepada berkat-berkat rohani sebagai ya bekal untuk di akhirat nanti gitu. Jadi Tuhan ajak kita mengenal, mengerti dari mulai awal di Perjanjian Lama gitu, tokoh-tokoh Perjanjian Lama sampai masuk ke tokoh-tokoh Perjanjian Baru. Tujuannya seperti itu, teman. Jadi supaya kita mengenal, mengerti gitu bahwa seperti itu. Nah, kalau gampangnya kalau di Perjanjian Lama, teman, banyaknya itu kan pengupasan bagaimana ikut Tuhan itu identik dengan berkat duniawi gitu. Tapi begitu masuk ke Perjanjian Baru, ini ceritanya udah berubah nih. Berkat-berkat Tuhan ini udah lebih bicara ke berkat rohani gitu, berkat surgawi gitu. Nah, ini yang kita harus tahu semua gitu. Ya, bahwa dari mulai awal sampai akhir ya Tuhan seperti ini. Dan Tuhan kunci bahwa ya ini firman katakan berbahagialah orang berhasil melewati pencobaan hidup dan tetap bertahan hidup dalam jalan firman Tuhan serta menghidupkan roh Tuhan sampai dibukakan untuk berani melakukan total firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya tadi, dari mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, ini yang Tuhan inginkan seperti ini, teman-teman. Bagaimana caranya kita melakukan ini gitu sehingga
Nanti ujung-ujungnya ya kita belum tentu jadi seperti tokoh-tokoh di kitab suci itu gitu. Belum tentu kita jadi cuman seperti Nabi Ayub, belum tentu kita menjadi seperti Nabi Kaleb, belum tentu kita menjadi seperti Raja Daud atau Raja Salomo atau siapapun juga gitu. Yang jelas firman ingatkan bahwa ya kita ini harus melakukan semaksimal firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengenal secara dalam, kita tidak mengerti secara dalam, dan kita tidak berani gitu melakukan untuk apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, ya biasanya ya kita akan mendapatkan talenta yang dengan level itu gitu, dengan tingkat itu, teman-teman. Jadi kembali lagi kalau saya simpulkan, kalau yang kemarin saya juga katakan gitu, setelah saya umur 61 saya baru dibukakan bahwa ya namanya kalau kita ikut Tuhan itu bukan parameternya tokoh-tokoh di situ gitu, tapi kembali ke kita sendiri. Ya bagaimana kita sendiri, kita individu, kita pribadi terkait dengan ya firman-firman, total firman Tuhan tadi gitu. Ya kita mau di mana gitu. Tuhan nggak pernah ngelarang kita untuk jadi kita kok. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita minta Tuhan kasih kok. Semua Tuhan bisa kasihkan buat kita gitu. Jadi belum tentu kalau kita mau lebih-lebih dari mereka tokoh-tokoh di rohani juga nggak ada masalah buat Tuhan gitu. Jadi kembali lagi yang penting mungkin apa ya, kita jadikan tokoh-tokoh rohani itu adalah sebagai contoh panutan gitu, contoh panutan, tapi bukan berarti kita akan jadi mereka gitu. Tuhan pengen membentuk kita ya sebagai kita gitu, kita yang sebagai pribadi kita, yang bukan sebagai orang yang niru-niru yang lain gitu. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, maka kita akan dapatkan semua yang Tuhan janjikan dan yang sesuai pengharapan kita masing-masing, di mana dapat berbeda dengan tokoh-tokoh rohani tadi gitu, dengan pertimbangan keperluan dan kedewasaan firman Tuhan. Jadi waktu kita belum mengerti akan firman Tuhan, kita belum mengerti apa sih yang kita minta ini keperluannya apa gitu, untuk apa yang terkait dengan Tuhan. Yang kita minta dan harapkan itu apakah terkait dengan kebenaran firman Tuhan, menyimpang tidak dari kebenaran firman Tuhan. Nah, selama kita belum mengerti makna gitu, bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita minta itu sesuai keperluan untuk Tuhan, tidak. Karena memang semua untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan gitu. Jadi kalau kita belum mengenal itu nggak bisa. Jadi Tuhan itu memenuhi permintaan gitu karena memang untuk Tuhan sendiri gitu, bukan untuk kita. Nah, jadi kalau kita sudah lebih dewasa rohani, kita akan berpikir bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita minta itu sesuai nggak sih gitu ya dengan keperluan yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kalau tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, rasanya Tuhan tidak akan genapi gitu. Kenapa? Ya kita akan sesat kan akhirnya. Karena arti sesat, arti berdosa, arti neraka itu kan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kuncinya apabila kita udah makin mengerti dan level iman kita udah di atas gitu, ya harusnya pengertian dan iman kita berubah gitu. Pengertian iman kita itu harus benar-benar sudah lebih bertumpu dari titik keperluan Tuhan gitu, bukan keperluan kita, keperluan Tuhan, supaya kita tidak masuk ke dalam jalur yang salah ya, kita tidak meleset, tidak melakukan firman Tuhan jadi masuk neraka. Kita kan nggak mau seperti itu gitu. Nah, semakin kedewasaan rohani timbul ya, kita akan makin mengerti gitu apa yang Tuhan rancangkan kehendaki, sesuai nggak gitu, yang kita harapkan dan minta itu sesuai nggak dengan ya keperluan yang Tuhan inginkan. Begitupun juga teman-teman, pengharapan dan permintaan gitu sesuai nggak dengan firman Tuhan gitu ya aturan main firman Tuhannya. Lah kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberikan untuk kita gitu ya, berikan kembali lagi, meleset lagi ya, akan timbul dosa lagi, ujungnya neraka juga gitu. Jadi kuncinya gitu teman, setelah kita ada kedewasaan rohani ya, kita belum tentu hanya seperti tokoh-tokoh yang ada di kitab suci ya. Tuhan bisa bentuk kita itu dengan pribadi kita gitu ya, kita masing-masing pribadi gitu dibentuk oleh Tuhan. Tapi ya kembali lagi ya, kalau kita sudah dewasa rohani, Tuhan akan genapi semua selama apa yang kita harapkan dan minta itu sesuai dengan keperluan firman Tuhan,
sesuai dengan ya kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi keperluan firman Tuhannya apa, kebenaran firman Tuhannya apa gitu. Nah ini yang kita mesti sadarin bahwa ya Tuhan ujung-ujungnya bukan apa istilahnya kita Tuhan itu hidup untuk kita, bukan tuh. Kita ini hidup untuk Tuhan. Nah itu level seperti ini kan yang kadang-kadang yang saya kemarin sharingkan itu kan kadang-kadang untuk level-level seperti saya begini masih apa iya masa hidupnya buat Tuhan gitu, bukannya orang dunia hidupnya untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau level-level mental rohani yang kemarin saya katakan orang-orang yang sudah levelnya seperti Pak Joshua atau teman-teman yang lain gitu, ya memang udah menyadari bahwa hidup itu ya untuk Tuhan gitu. Bukan Tuhan hidup untuk kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Ya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itu dari awal firman katakan juga itu teman-teman. Bukan kalau orang dunia kan balik gitu. Ya kadang-kadang nggak perlu Tuhan. Kalaupun orang dunia butuh Tuhan, ya berarti Tuhan mesti ngikutin orang gitu. Tuhan harus mengikuti manusia. Sedangkan kalau secara rohani kan terbalik. Manusia harus mengikuti Tuhan gitu. Kenapa? Karena Tuhan rancangkan keselamatan yang akhirat, bukan duniawi aja itu. Keselamatan akhirat cuma satu-satunya di tangan Tuhan gitu. Dan satu-satunya jalan adalah ya bagaimana kita maksimal melakukan firman Tuhan gitu. Cuman itu saja gitu. Nah makanya kembali lagi dalam kehidupan kita ini di dunia ini jangan disalahartikan bahwa di dunia ini adalah untuk mengumpulkan harta, mengikatkan diri kepada harta-harta duniawi. Justru Tuhan ingatkan justru kita bagaimana bisa lepaskan bahwa kita jangan terikat di dunia ini gitu. Kalau mau kita ikatkan di sorga. Waktu kita sudah benar-benar mampu mengikatkan ke sorga, berarti kita akan dapat keselamatan akhirat. Waktu kita sudah yakin masih hidup nih di dunia fana ini masih hidup, tapi sudah mendapatkan keselamatan akhirat. Dan Tuhan tidak khawatir jorkan kita untuk mendapatkan kesuksesan duniawi. Untuk apa? Kembali lagi gitu. Kesuksesan duniawi itu bukan untuk diri kita, bukan seperti orang dunia pada umumnya gitu. Kesuksesan duniawi itu adalah menjadi keperluan untuk Tuhan, teman-teman. Ya, untuk menjadi kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa seperti itu? Loh, supaya banyak orang sesama kita diselamatkan, supaya banyak orang kembali ke apa yang Tuhan perintah dan peraturan dalam firman-Nya gitu. Jadi bulak-balik seperti itu aja, teman-teman. Jadi sangat bergantung ya kembali lagi pengenalan firman Tuhan untuk pribadi kita masing-masing gitu. Tapi yang saya tangkap teman-teman, saya bisa sharing seperti ini, tapi dalam hal melakukannya itu belum tentu mampu teman-teman. Jadi paling yang saya cuma dapatkan ini sementara ini ya pengenalan gitu, pengertian lebih dalam saja gitu, bahwa oh Tuhan mau seperti ini loh, seperti gini gitu. Nah, cuman dalam melakukannya ini butuh apa ya? Kadang-kadang sedih sekali kok bagaimana caranya kita hidup kok ujung-ujungnya buat Tuhan, bukannya Tuhan hidup buat kita gitu. Itu pola-pola duniawi itu masih terpikir karena orang dunia mikirnya begitu. Butuh Tuhan itu demi kepentingan manusia gitu. Tapi kalau Tuhan orang yang sudah dewasa orang kan kebalik gitu. Jadi ya Tuhan butuh kita gitu. Tuhan butuh kita untuk bisa ya mengagungkan, mengasyurkan Tuhan, bukan untuk mengagungkan, mengasyurkan kita sendiri, bukan gitu. Jadi yang tadi dikatakan prinsip dasarnya ya manusia dengan Tuhan itu adalah ya dari Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan gitu. Intinya gitu. Jangan dibalik gitu. Tapi kalau orang duniawi biasanya berbalik target gitu. Jadi pagi ini saya cuma ingetin teman-teman, pengharapan penggenapan janji Tuhan akan terkait dengan keperluan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya itu teman-teman. Jadi kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan ini yang agak repot loh. Jadi kita pengen ini seperti itu. Bukan Tuhan nggak bisa kasih kok. Tuhan bisa kasih semua apa yang Tuhan minta juga bisa aja gitu. Nah pertanyaan tinggal kalau kita pengen tidak sama dengan tokoh-tokoh di Alkitab nggak problem kok. Kita mau apapun juga boleh. Cuman nanti ujungnya terkait gitu. Ya apakah ini terkait nggak sih dengan keperluan untuk Tuhan gitu? Ya ini terkait nggak sih dengan di dalam track jalur kebenaran firman perintah Tuhan, firman Tuhan gitu. Cuman itu aja. Jadi kalau memang itu untuk Tuhan gitu, kita perbuat ini keperluan untuk Tuhan dan juga kita tetap ada di jalan firman Tuhan, rasanya Tuhan tidak ada cara untuk tidak menggenapi gitu. Pasti Tuhan akan menggenapi apa yang kita harapkan dan minta. Bahkan bisa lebih daripada tokoh-tokoh di Alkitab tadi gitu. Bukan cuman kalau Nabi Kaleb dapatnya jadi awet muda gitu.
nanti kalau si Nabi Abraham dapat iman, oh kalau nanti jadi Raja Daud dapat harta, kalau dapat jadi, bukan cuma itu, semua pun Tuhan bisa kasih untuk kita kok. Tinggal problemnya yang Tuhan yang kita minta, kita harapkan kita minta itu sesuai nggak gitu dengan keperluan untuk Tuhan, sesuai nggak dengan track jalur firman Tuhan. Cuma itu aja teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini saya coba sharingkan seperti ini, teman-teman bisa tangkap maksud saya. Jadi saya ngomong begini juga bukan berarti saya sudah mampu melakukan firman ini, tapi yang saya cuman sharingkan itu kayaknya seperti ini loh. Kok saya alamin proses pengenalan, pengertian akan firman lebih dalam seperti ini gitu. Ya, jadi tidak berhenti cuman kita membandingkan dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Kita lebih dari mereka juga sangat mungkin kok. Cuman kuncinya kembali lagi, ya kita bisa dapat beberapa nabi atau raja, misalnya kita minta pengharapan permintaannya biar Tuhan genapi untuk kita, mungkin sekali gitu. Cuman kembali lagi ya, apa ada perlunya untuk Tuhan, apa benar sesuai dengan firman Tuhan. Cuma itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman ya. Kalau memang bisa berguna, coba sharingkan ke yang lain. See you, bye bye.